gitu loh. Ada batasan level. Sehingga ada limit, teman-teman, ada limitnya gitu loh. Tapi Atomy sejak didirikan dari 2009, Mr. Park sudah menyempurnakan konsep bisnisnya, teman-teman, menyempurnakan konsep network marketingnya gitu loh. Dari awal memang sudah dipersiapkan matang-matang gitu loh. Sehingga Bapak Ibu semua, teman-teman, ini bicara tentang jam terbang saja. Kalau teman-teman rasanya, contoh misalkan Tenovia, aduh saya kemarin ketemu tuh jagoan tuh di MLM sebelumnya gitu ya, ada peringkat. Tapi kok dia belum mau join sama saya ya, Ko Joni ya. Sebenarnya bukan belum mau join. Cuman dua saja. Pertama, mungkin penguasaan tentang marketing plan-nya Tenovia ini mungkin kurang kurang detail. Tapi ini contoh ya Tenovia ya, contoh ya. Mungkin kurang detail. Kedua adalah apa? Rata-rata leader-leader tanda kutip ya, yang udah pernah dapat duit di MLM sebelumnya, itu dia harus melihat kita punya prestasi dulu. Karena dia akan nanya, oh oke, bagus. Terus Tenovia udah sampai mana? Tenovia udah berapa lama? Yang lebih sadisnya Tenovia udah dapat berapa duit sebulan? Pasti tanya seperti itu kalau ketemu dengan orang-orang yang memang langsung approach-nya ke bisnis. Betul nggak? Setuju ya teman-teman ya? Nah, Setuju. jadi untuk untuk meminimalisir kejadian-kejadian tersebut, makanya paling bagus, paling soft landing itu adalah apa? Bangun dulu dari apa? Dari testimoni produknya dia gitu loh. Karena ini yang terjadi teman-teman. Kalau bicara market sekarang, ya saya harus to be honest gitu ya, harus jujur bahwa siapa sih orang yang nggak tahu MLM itu bla 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 gitu ya, punya bad image gitu ya. Lebih tepatnya. Nah, jadi ini tantangan kita teman-teman sekalian. Dan dengan adanya paradigma seperti itu, ya kita harus lebih sabar dalam membuka market. Karena kita harus menerima kenyataan bahwa paradigma network marketing itu memang sudah terlanjur kurang baik gitu loh. Tapi kita harus percaya bahwa Atomy yang sejak didirikan dari 2009, salah satu visi daripada Mr. Park adalah apa? Teman-teman mungkin sudah tahu, beliau ingin mengembalikan nama baik network marketing, teman-teman. Ini yang salah satu poin saya kenapa saya benar-benar tanda kutip lah ya, benar-benar bekerja, berusaha apapun segila-gilanya di Atomy. Karena saya sangat eh, Mr. Park itu gua banget gitu loh Cisanti. Karena apa? Karena saya juga pengen ya banyak orang yang benar-benar bisa memahami gitu loh apa arti networking yang sesungguhnya. Jujur teman-teman sekalian, saya pribadi adalah mungkin satu dari sedikit orang di networking yang benar-benar bisa berubah, ya my life is totally change gitu teman-teman. Saya di MLM sebelumnya teman-teman, banyak orang mengatakan MLM itu gak ada harapan, MLM itu gak ada peluang, gak ada opportunity. Tapi jujur teman-teman, saya adalah orang yang benar-benar tadinya teman-teman ya, Cisanti ya, mau kepengen makan es krim aja, Magnum aja itu hanya bisa seminggu sekali teman-teman. Jujur ya, bukan bukan nggak bisa makan, tapi kalau makan nanti kos yang lain terganggu gitu loh. Teman-teman, saya adalah orang seperti itu. Saya background untuk ekonomi nggak ada yang bisa saya banggakan. Tapi melalui kesempatan opportunity di sistem network marketing yang yang mengandung konsep modal dikit tapi bisa cuan banyak, itulah harapan saya satu-satunya yang ingin benar-benar merubah hidup teman-teman sekalian. Jadi kenapa Cisanti, Ko Freddy, Tenovia, saya kenapa benar-benar sampai di posisi saya sekarang ini, maaf ya teman-teman ya, saya rasa ya puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah Tuhan sudah kasih saya berkah yang luar biasa. Sekarang malah saya bukan berpikir lagi untuk diri sendiri.
Tetapi saya sekarang sudah menganggap saya ini adalah bagian daripada Atomy gitu loh. Saya adalah bagian dari Atomy Indonesia. Saya bukan bisnis partnernya Atomy, tapi Atomy itu bisnis saya gitu loh. Karena apa? Karena dari perjalanan saya di Atomy sekarang dari tahun ke-6 sekarang masuk tahun ke-7, saya rasa Atomy benar-benar sudah membantu banyak keluarga di Indonesia, teman-teman. Nggak usah jauh-jauh ya. Di grup kita aja, kita sudah tahu. Banyak yang tadinya ribut ya, gara-gara uang tuh. Dasar tuh uang ya. Tapi gimana ya? Namanya hidup ya Cisanti, ya semua butuh uang gitu loh. Dan kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman boleh tanya sama ChatGPT, apa penyebab kehancuran dalam rumah tangga? Jawabannya yang pertama pasti adalah apa? Uang. Ekonomi. Persentase yang paling besar. Nah, jadi teman-teman sekalian, uang, kalau kita tahu uang adalah sumber dari segala masalah, maka kita harus menyelesaikannya. Karena apa? Karena kita sudah bertemu dengan sistem bisnis yang bisa menghasilkan uang yang tidak pernah teman-teman bayangkan. Bisa mendapatkan nominal seperti itu setiap bulan, teman-teman. Kenapa saya bicara seperti itu ya Bu Emil? Karena saya sudah merasakannya. Sampai detik ini teman-teman, saya seolah-olah tidak percaya teman-teman. Senang nggak dapat duit? Senang banget gitu ya. Tapi kayak kayak perjalanan saya masuk ke tahun ke-16 di bisnis network marketing, kayak rasanya, ih bener ya, kali ini bener-bener ngerasain passive income gitu loh. Bener-bener ngerasain passive income teman-teman sekalian. Ya, kemarin hari Senin masuk duit tuh tanggal 7. Ya, itu bonus mastership. Hari ini Selasa, masuk duit lagi. Nikmat dunia mana lagi yang saya mau dustakan, kawan? Hah? Asik ya Pak? Asik banget gitu ya, asik banget teman-teman. Mantap, Pak, Tapi mantap. yes. Tapi tanda kutip teman-teman, apakah nominal pundi-pundi uang yang saya dapat ini adalah hasil dari saya cuma doa doang? Enggak dong. Ya, doa dan kerja gitu teman-teman. Doa harus teman-teman, karena kita harus minta kepada Tuhan supaya dipertemukan dengan orang-orang yang sevisi, sefrekuensi dengan kita gitu loh. Kita minta sama Tuhan, aduh Tuhan tolong ya yang ngusil-ngusil ini taruh di samping dulu, karena gue lagi fokus. Bisa begitu ya minta sama Tuhannya. Tapi itu yang saya minta teman-teman. Kita minta, Tuhan mendengarkan teman-teman. Apalagi kita mintanya dengan sungguh-sungguh. Ya, dan kita benar-benar pelihara kesempatan dan peluang untuk sukses di Atomy. Nah, teman-teman yang ketiga apa? Itu yang tadi Cisanti ngomong. Pertama apa teman-teman tadi? Building trust. Building Kedua trust, apa? follow up after Follow up sales. after sales. Ketiga apa teman-teman? Memang Produk. teman-teman. Produk itu sangat penting. Nah, teman-teman sebentar sebelum saya melangkah ke bagian ketiga, yaitu produk. Jadi gini loh teman-teman sekalian. Saya berharap teman-teman yang belum punya experience di network marketing, saya berharap teman-teman bisa bukan memaksimalkan ya, bisa meninggalkan kesan yang sangat baik gitu loh selama beratomi gitu loh. Benar-benar kita menjalankan keempat moto daripada Atomy. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, dan nomor 4 ini yang banyak yang tidak sanggup melakukan. Yaitu apa teman-teman? Melayani dengan kerendahan hati. Itu dia teman-teman. Tapi juga jangan kita direndahkan juga Tenovia, ya kan? Jangan sampai kita gara-gara, iya kan kata Ko Joni harus melayani dengan kerendahan hati. Jangan iya juga kita diinjek-injek, nggak boleh juga ya teman-teman ya. Jadi dengan hati yang tulus, tidak ada embel-embel ya. Kalau bahasa Bogornya tidak ada udang di balik catai gitu ya. Jadi jangan ada embel-embelnya teman-teman sekalian. Benar-benar kita tulus. Ya, biarlah mitra-mitra kita, member-member kita itu benar-benar memberikan satu statement yang tidak perlu kita pertegas. Bahwa contoh begini,
saya beruntung ya ada di grupnya Tenovia. Saya benar-benar dijaga, diperhatiin, apa namanya diedukasi dengan benar. Nah, seperti itu teman-teman. Itu after sales teman-teman. Ya, bicara tentang after sale, saya paling suka cerita tentang sales mobil. Mungkin Ci Sylvie udah pernah dengar nih ya, udah bukan bosan ya, karena cuma sekali dua kali saya pernah ngomong kan. Tenovia atau Cisanti, saya nanya nih. Contoh hari ini Cisanti ada rezeki nih ya, mau beli mobil nih. Ya, dan mobilnya mobil pertama pula ya, mobil pertama lagi. Nah, main dong ya ke Pascal kayak kemana kayak ke PVJ, disamperin dong sama ini, selalu disamperin sama salesnya, betul nggak? Halo Bu, uh, rencana mau beli mobil yang seperti apa? Mau seat berapa? Oke, tanya dong, oke selesai. Tinggal kontak nama. Oke ya nanti ngomong nanti ya Teponi kalau saya mau belanja mobil saya cari kamu ya misalnya begitu. Lalu ke tempat yang lain lagi. Oh ada Tenovia yang benar-benar melayani gitu loh. Benar-benar Cisanti rasanya kayak teman banget gitu loh. Kayak ditanyain Cisanti kalau boleh tahu beli mobilnya ini untuk keperluan apa ya? Mobil pertama atau mobil kedua? Mau untuk kerja atau ngantar anak? Jadi benar-benar ngerasain, ini orang kok peduli banget gitu loh. Sampai ujung-ujungnya karena adanya servis seperti itu, meskipun belum beli ya, di WA-in mungkin ya, Cisanti apa kabar? Nah, Cisanti jangan lupa ya, nanti saya doakan rezekinya bagus ya. Kalau rezeki bagus, mudah-mudahan nanti kalau mau belanja mobil jangan lupa ke Tenovia ya, misal begitu. Ujung-ujungnya Cisanti pilih sama siapa? Tenovia. Pasti Tenovia teman-teman. Apalagi mobil pertama ya. Karena biasanya mobil pertama itu orang mau mendapatkan kepastian gitu loh. Orang mau mendapatkan kepastian nanti kalau gue udah beli, kalau ada apa-apa dia bantuin gue gak ya? Ah gitu loh, betul kan? Betul. Teman-teman sama, ini marketing teman-teman. Nah tapi sebenarnya Tenovia beliau maaf ya puntennya. Jadi Tenovia sebenarnya tidak berharap pada satu mobil, tapi biasanya sales mobil itu berharapnya apa? Cisanti nanti kalau mau beli mobil kedua udah otomatis pasti cari Tenovia. Cisanti nanti kalau ada anaknya, ada saudaranya, ada rekannya, pasti nanti referensinya ke siapa? Ke Tenovia. Nah itulah visi daripada sales mobil yang sesungguhnya. Nah itu sales yang benar tuh, gitu loh. Nah di Atomy teman-teman, kita harus seperti itu nggak? Harus teman-teman. Teman-teman harus punya satu embel-embel. Misalkan poni hemohim. Berarti itu udah melekat gitu loh. Harus ada seperti itu. Enggak apa-apa kita nggak dapat gelar profesor, doktor, AMD, bla bla bla. Enggak apa-apa. Tapi kita dapat gelar Santi Atomy Imperial Master. Amin ya Allah. Itu teman-teman harus seperti itu. Ya, melewati SPOG, nggak jadi nggak apa-apa. Tapi melewati Atomy Imperial Master. Itu yang paling penting. Betul nggak? Setuju nggak teman-teman? Kalau setuju, Cimaria kasih jempol dong. Saya Cimaria senyum-senyum tuh, kasih jempol ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu di bagian kedua. Ya, kenapa follow up after sales itu sangat amat penting. Ditambah teman-teman, sebenarnya ya, di luar sana teman-teman pun banyak melihat. Bahkan yang nggak di follow up aja bisa tetap rutin pakai Atomy, betul nggak? Setuju nggak teman-teman? Bahkan yang nggak di follow up dengan benar oleh upline-nya juga terus pakai Atomy. Pertanyaannya adalah, betul kan? Pertanyaannya adalah dia belanja sama kita atau sama yang lain? Ya kan? Nah, ini yang kita temuin. Kenapa? Teman-teman, coba ayo kita sama-sama sebutkan. Produk Atomy itu bagus loh. Coba 1, 2, 3. Produk Atomy itu bagus loh. Bagus loh. Lalu kita ngomong lagi, produk Atomy harganya terjangkau loh. Produk Atomy harganya terjangkau loh. Lalu terakhir kita tuh ngomong, hati-hati nanti jatuh cinta sama Atomy. Ayo.
Hati-hati nanti jatuh cinta dengan Atomi. Teman-teman, itu memang kenyataan, betul nggak? Coba tanya diri sendiri. Betul banget, Bu. Yes, tuh. Orang kencang banget tuh. Coba teman-teman tanya sendiri. Coba teman-teman tanya diri sendiri. Emang iya kita waktu awal-awal di Atomi langsung belanja 20 produk? Agak kali. Ya, kan Novia? 1, 2, 3. Paling banyak 3 kali. Tapi karena produk berbicara, teman-teman. Karena kualitas, kebutuhan, harga. Coba teman-teman, kualitas, kebutuhan, harga. Ayo sama-sama sebutin. Kualitas, kebutuhan, harga. Ya, kualitas bagus itu harus ya. Di mana-mana kalau kita mau buka bisnis ya, apakah itu kuliner, kan harus kualitasnya bagus, betul nggak? Apa namanya? Makanannya enak, betul nggak? Nah, kualitas bagus, kedua kebutuhan. Kebutuhan harian, betul nggak? Semua produk Atomi itu kebutuhan harian, teman-teman. Bukan kebutuhan yang bisa ditunda-tunda. Contoh misalkan, lagi-lagi Bu Emil. Bu Emil, karena Bu Emil ini tampil di layar gua gitu ya. Beruntung lah gitu ya. Bu Emil, contoh misalkan. Di rumah, tiba-tiba pulang lihat, aduh, sofa gua sobek nih. Dalam hati pasti ada ngomong, ntar kalau gua ada rezeki gua pasti beli lagi, betul nggak? Pertanyaannya adalah apakah langsung on the spot langsung, oke, papi saya mau beli, atau oke, aku mau beli sofa sekarang, ada nggak seperti itu? Nggak ada kan? Pasti dipertimbangin dulu, betul nggak? Ditimbang-timbang sampai terakhir lupa kalau di situ sofanya pernah robek. Itu namanya kebutuhan yang bisa ditunda. Tapi teman-teman ya, punten, coba aja keluar rumah gak sikat gigi, coba aja teman-teman ya. Padahal kalau kita gak ngomong kita gak sikat gigi, orang juga gak tahu, betul gak? Tapi kita udah keder sendiri, bahasanya keder, kita udah malu sendiri, betul gak? Entar kalau gua, orang pingsan gak ya? Itu teman-teman, itu adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Oke? Yang ketiga apa teman-teman? Harga. Harga teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman, kualitas. Kalau kita ketemu dengan produk kualitasnya bagus, kebutuhan harian lagi, dan harganya terjangkau teman-teman. 1, 2, 3 kita sama-sama sebutkan, bisnis pasti jalan. Oke, 1, 2, 3. Bisnis Pasti jalan. Yes, ya, makasih Bu Lilis. Pasti jalan teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sudah bertemu dengan Atomi lah. Coba teman-teman, coba sejenak mikir. Setuju nggak kalau semua produk di Atomi itu kualitasnya bagus? Ayo, jawabnya apa? Setuju. Kedua, Setuju. setuju nggak kalau produk yang dijual di etalase shopping mall Atomi semua adalah kebutuhan harian? Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ya. Bahkan kalau hari ini panci ya, kita bicara panci nih. Kalau bicara panci, Cisanti bisa sensi nih ya. Panci gue kemana nih Ko Joni? Jadi kalau bicara panci kebutuhan nggak teman? Panci itu kebutuhan teman-teman. Setiap hari pasti ketemu panci yang masak ya. Pasti ketemu sama panci ibu rumah tangga. Nah, kadang-kadang suami malah tidak sesering panci lagi. Oke? Kebutuhan. Yang ketiga apa teman-teman? Harga. Saya tanya, produk-produk di Atomi harganya terjangkau nggak teman-teman? Terjangkau. Terjangkau ya Tenovia ya. Ada beberapa yang terjangkau. Ada yang enggak. Jadi teman-teman sekalian, Bu Emil, nah ini PR-nya upline-nya Bu Emil. Siapa upline-nya Bu Emil? Harus benar-benar duduk, bahas, kupas. Kalau saya ya Bu Emil, saya berani ngomong bahwa produk Atomi itu terjangkau. Kalau dibandingkan dengan produk retail ya. Tapi kalau dibandingkan dengan produk MLM, saya mau katakan Bu Emil, semua produk tidak ada yang bisa banding dengan Atomi. Atomi harganya termurah di antara produk-produk yang sudah di MLM-kan. Saya berani garansi di situ, Bu Emil. Nah, pertanyaannya adalah kenapa masih ada satu sanggahan bahwa nggak semua loh Ko Joni. Nah, nanti kalau saya bahas bisa panjang. Tapi
upline-nya Bu Emil, ya harus bisa bertemu, harus bisa ngobrol. Di mana sih harganya mahal? Contoh, panci. Jujur ya Bu Emil, saya awal-awal beli panci ya, waktu awal-awal ya Atomi itu ada ya. Saya sampai kaget loh, Cisanti. Gile, ada panci harganya 2,8 juta gitu ya. Tapi setelah saya telusuri Bu Emil, rupa-rupanya panci Atomi adalah panci kualitas 316 yang termurah yang pernah ada, teman-teman. Teman-teman percaya nggak? Coba teman-teman pergi cek merek Salad Master. Coba teman-teman pergi cek pancinya MW. Coba teman-teman cek pancinya Tupperware. Silakan. Nah, makanya di rumah saya ya, teman-teman sekalian ya, semua panci Atomi itu udah hampir lengkap, tinggal 2 aja yang belum lengkap. Karena apa? Karena jujur, kebetulan istri saya memang peduli dengan kesehatan makanan gitu loh. Dan dia paling, gue tahu deh ya dari sejak pacaran, gue tahu dia itu sangat sangat pay attention teman-teman ke alat masak. Kalau yang teflon pasti dibuang sama dia deh, gitu loh. Karena memang nggak bagus ya, karena makanan itu sama seperti udara kan, Tenovia yang kita hirup tiap hari gitu loh. Makanan juga sama. Nah, kalau kita tiap hari makan makanan dari panci yang benar-benar tidak qualified untuk menghasilkan makanan dengan gizi yang tetap ada dari sayuran dan buah sayur-sayuran dan daging kayak gitu ya. Yaitu artinya ya kita cuma makan rasanya doang, nggak makan gizinya. Panci Atomi itu, teman-teman, kalau ada kesempatan ke Korea ya, boleh beli pulang. Kalau saya dengan istri, kalau kita selalu pergi, pulang-pulang pasti ada kebagian gotong panci satu orang satu. Ya, berat memang stainless steel, tapi ya itu. Nah, jadi Bu Emil seperti itulah penglihatannya saya gitu ya. Nah, karena saya pernah beberapa kali di network marketing kan. Nah, misalkan Hemohim, banyak orang ngomong Hemohim mahal. Ya, 1,4 juta. Ya, dibagi 60 saset, kurang lebih 20 ribuan. Teman-teman sebenarnya Hemohim itu udah murah banget gitu loh. Untung atau Hemohim itu tidak ada di perusahaan lain. Kalau di perusahaan lain tuh, siap-siap tuh teman-teman belinya 1 paket 5 juta tuh mau tuh. Nah itu loh, mungkin Ko Freddy juga bisa mengkonfirmasi, benar nggak perkataan saya. Oke, jadi teman-teman, kualitas, kebutuhan, harga. Ya jadi teman-teman harus bisa lihat, ini semua ada di Atomi. Kalau semua udah ada di Atomi, tinggal, tanda kutip lah ya, bola panasnya itu tinggal ke kita doang. Nah selama ini teman-teman sekalian, bola panasnya, isunya, kalau ada sebuah bisnis tidak bisa running well, itu selalu ujung-ujungnya ke perusahaan. Apakah produknya discontinue, apakah sistemnya berubah, apakah tiba-tiba terjadi kenaikan harga yang gila-gilaan, kenapa? Karena dari perusahaannya tidak punya capital funding yang cukup gitu loh. Nah, Atomi sementara, teman-teman tahu nggak apa yang menyebabkan produk Atomi itu bisa murah? Teman-teman tahu nggak? Kalau teman-teman rutin nonton company profile Atomi, teman-teman pasti tahu. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa produk Atomi itu murah? Produksinya massal banyak. 1. Langsung Apalagi? di produsen. 2. Ayo. Ada lagi ya? Jadi kayak kita tuh dapat barang dari pabrik gitu. Betul, langsung first hand gitu ya. Nah, Iya. pertama. Heran nggak ngutang. Nah, itu Ko Freddy. Kebaikan hati Farhan Gil. Itu, tadi Ko Freddy ngomong apa? Gak ada utang kan? Ya. Teman-teman, itu jawaban yang memang disebutin di video. Atomi sangat menjaga mitranya. Ya, bukan mitra bisnis ya, tapi mitra yang memberikan produk ya. Dengan beberapa kebijakan sehingga barang-barang kita bisa murah. Pertama, teman-teman,
Atomi tidak ada utang ke produsen yang memasok barang kepada Atomi. Paling lama pun hanya 1 minggu. Itu pun karena sistem perbankan saja. Kedua, teman-teman tahu apa? Teman-teman harus tahu. Atomi itu sering memberikan pinjaman lunak kepada produsen penghasil barang kepada dia. Pertama apa, teman-teman? Tidak ada utang. Kedua apa, teman-teman? Atomi memberikan pinjaman lunak tanpa bunga. Tujuannya apa, Tenovia? Nah, ini yang saya dengar. Kenapa sikat gigi kita ini dengan kualitas yang luar biasa, FDA approval, kenapa kok harganya cuma 15.000? Ayo, teman-teman harus tahu. Karena apa? Pertama, ya tidak ada utang. Karena Atomi belinya ke si company pemasok beras gigi ini ya cash gitu loh, gak ada utang piutang. Ya, karena sudah pasti beli cash lebih murah daripada kita beli utang kredit, betul nggak, Cisanti? Wajar ya itu di dunia bisnis ya. Kedua apa? Atomi itu, teman-teman, sering memberikan pinjaman gitu loh kepada produsen sikat gigi untuk beli apa? Untuk beli bahan baku secara cash gitu loh. Jadi bahan bakunya dibeli cash. Otomatis ini akan membuat HPP produk tersebut akan seminim mungkin. Teman-teman bisa paham ya? Nah, jadi produk Atomi itu murah itu bukan karena, maaf ya, bukan karena murahan gitu loh. Tidak, tapi ada strategi bisnis di dalamnya. Nah, bisa paham ya? Kalau paham kasih jempol dong. Oke, nah teman-teman, jadi ya saya yakin banyak orang yang seperti saya gitu loh. Kalau sudah fight gitu loh, kalau sudah mau benar-benar fight, kalau mau sudah benar-benar bekerja di dalamnya, tentunya kita harus meyakini diri kita sendiri dulu, betul nggak? Ketika kita yakin kita sudah ada di kendaraan yang tepat, ketika kita sudah yakin kita sudah on proses ya dalam menanam pohon gitu loh, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Rasa-rasanya saya belum pernah cerita tentang pohon di grup ini ya. Jadi teman-teman ya, oke. Topik kedua nanti next time ya, karena ini udah mau jam 10. Ini sudah overtime kali ya, Cisanti ya. Jadi teman-teman, ayolah ya. Sebenarnya kita ini sedang menanam pohon Atomi yang usianya bisa ratusan tahun. Teman-teman sadar nggak bahwa teman-teman sedang menanam bibit-bibit pohon Atomi yang bisa berbuah ratusan tahun. Teman-teman sebenarnya sadar nggak sih? Kalau saya sadar. Kalau saya pribadi, saya sadar bahwa saya sedang menanam sebuah pohon yang bisa berbuah sampai ratusan tahun. Kenapa ratusan tahun, teman-teman? Karena bisnis Atomi bisa dilegasi 3 generasi. Nah, gak usah jauh-jauh lah ya. Kita ngomong 100 tahun aja deh. Saya mau tanya teman-teman sekalian, ada gak pohon di dunia ini yang bisa berproduksi selama 100 tahun? Hingga 100 tahun. Ada gak, teman-teman? Coba saya mau tanya. Ada gak? Oh, Joni, pohon beringin kan 100 tahun. Iya, emang pohon beringin produksinya apa gitu loh. Harus clear ya. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada pohon yang bisa berbuah hingga ratusan tahun. Kecuali pohon Atomi. Pohon sawit paling lama pun 20 tahun. Habis itu apa? Menepos dia. Habis itu apa? Mati. Betul? Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah ketemu dengan pohon yang bisa berbuah lebat, banyak, bertahan lama, sama seperti kata Cisanti, mau tunggu apa lagi, teman-teman? Apa yang mau kita tunggu? Benar, mau keduluan orang 5 tahun baru kita sibuk nanam pohon gitu, Atomi? Jangan dong. Nanti ketika 5 tahun lagi kita baru kerjakan, ya orang mah udah pada panen, orang udah mulai panen, teman-teman. Sampai di sini paham, Bu Vivi? Paham ya? Visi kita, misi kita di Atomi udah paham ya, teman-teman ya? Nah, teman-teman, bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan Atomi. Kalau saya
Bu Santi, Bu Silvi, Temela, Bu Nenden, Terosi, kita hanya bisa mengerjakan terbaiknya kita aja, yaitu apa? Menyemangati, memberikan keyakinan bahwa benar duit Atomi itu ada. Tapi terakhir, ujung-ujungnya juga teman-teman yang harus bahasa ininya adalah eksekusi gitu loh, yang melakukannya gitu loh. Ya. Nah, jadi saya rasa itu aja yang saya mau sharingkan pada pagi hari ini. Tadi sih mau sharingkan kenapa di Atomi kita mau buat jahat pun, kita mau jadi orang jahat pun nggak bisa gitu loh. Keterlaluan kalau orang yang sampai berbuat jahat di Atomi. Karena sebenarnya di Atomi mau buat jahat pun nggak ada kesempatan gitu loh. Nah, nanti kita bahas kalau besok-besok Favor mau mengundang saya lagi lah di Jogja. Jadi itu aja Cisanti yang saya mau sampaikan. Ayo teman-teman sekalian, potensi Atomi di Indonesia itu masih sangat besar ya. Kita juga adalah, Indonesia adalah salah satu negara paling konsumtif di dunia, teman-teman. Artinya market Atomi ini sebenarnya market latah. Kalau lagi musim layang, semua layang gitu ya. Kalau lagi musim mobil listrik ya Tenovia, semua mobil listrik. Nah, kalau musim kawin, semua kawin. Enggak, maaf ya, bukan. Itu beda ya. Itu aja Cisanti. Oke Pak Joni, terima kasih. Kalau Pak Joni sharing enak loh olahraga pipi, soalnya ketawa terus. Betul, Bu. Nggak terasa udah mau 1 jam. Oke teman-teman, nah saya punya cerita sedikit menyambung Pak Joni ya, mengenai es krim Pak Joni. Saya juga pernah Pak Joni, mau beli es krim aja susah. Bukannya kita nggak bisa ya, cuma memang uang itu harus prioritas kemana. Dan itu sedih banget, ya Pak, sedih banget ya. Tapi Bapak Ibu, sekarang mau beli pabriknya juga bisa ya Pak nanti ya. Amin ya Allah. Amin, amin Pak, amin. Nah teman-teman, nanti yang hadir semua ya pada hari ini ya. Nanti kita bukan sombong, tapi kita boleh bermimpi dong ya. Iya betul. Ntar yang di mana Ci? Yang pabrik es krim di mana tuh? Aduh, saya udah lupa. Di Bandung di mana? Nggak tahu saya. Ada tuh, saya pernah ke sono memang. Itu nanti satu komplek kita beliin semua ya, Ci. Yes, amin, amin. Amin, Benar amin, itu. Pak, amin. Amin, amin Itu ya. rasanya nggak sedih banget ya Pak, sedih banget. Tapi itu udah Iya. lewat. Es Ya kan. krim. Nah, teman-teman, cerita es krim ini, cerita follow up juga saya banyak banget. Jadi teman-teman memang di Atomi ini nggak usah khawatir. Ya semuanya sudah tersedia dengan baik banget. Produk bagus, ya Pak, harga terjangkau. Terus apa namanya, kebutuhan sehari-hari. Ya mau segala macam ada di Atomi. Jadi teman-teman, yuk kita bangun brand Atomi di dalam diri kita. Salah satu, saya tiap kali selalu pakai baju Atomi Pak. Kadang-kadang saya suka pikir kan, suka di-share tuh di grup Pak. Ini Om Parti kesini, kok si Cisanti bajunya itu lagi. Teman-teman jangan salah, saya punya 4 baju Atomi. Jadi teman-teman, bukan Cisanti nggak cuci baju ya, jangan seujon ya Temela. Iya benar. Kadang-kadang saya suka mikir, ini apa teman-teman pada bilang saya nggak punya apa, bajunya itu lagi dicuci. Enggak teman-teman, Bapak Ibu, saya punya 4. Jadi Bapak Ibu, ayo. Setiap orang lihat kita kemana-mana pakai baju Atomi, saya tuh pengen banget, saya tuh bangga banget dibilang Enci Atomi Pak Joni. Gitu. Dulu Enci Mintarik Pak, sekarang Enci Atomi. Jadi sebenarnya banyak cerita sebelum di Atomi dan banyak cerita setelah di Atomi, benar ya Pak ya. Yang pasti kita sama-sama tahu perubahannya menuju ke progres yang naik ya Pak ya, yang sangat dari nggak bisa beli es krim bisa beli pabrik ya, benar Pak, amin amin. Amin. Oke Bapak Ibu teman-teman, karena waktu sudah jam 10, sebentar lagi kita mau siap-siap ODS. Yuk kita selesaikan MB9 pagi ini dengan ditutup dengan doa ya. Teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Tuhan terima kasih buat apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga dan memberikan kesehatan untuk kami dan keluarga kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan buat berhasil apa yang kami lakukan. Tuhan temukan kami dengan orang-orang yang mempunyai visi sama, visi yang sama di Atomi dengan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Teman-teman, sampai Amin. ketemu Terima besok kasih, di Pak MB9. Joni. Sampai Bye-bye. ketemu di LDS ya. Terima Hari kasih Pak Joni, Ibu pembicaranya Cantik. leader Terima kasih sharing semuanya ya. kasih. dan Lanjut, Pak partner. Joni. Nah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.